Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emawan Ari Wicaksono dari Prodi Teknik Elektro. Nomor induk mahasiswa 20107009. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum Alpro semester 1. Modul 1. Variabel dan tipe data. Variabel, tipe data, pendeklarasian variabel, larik atau array. Variabel, pembuatan variabel. Nama variabel hanya boleh disusun dari huruf, angka, dan karakter garis bawah dan tidak mengandung karakter khusus. 2. Panjang nama variabel tidak dibatasi, tetapi interaktif. Nama variabel boleh dimulai dengan huruf alfabet atau karakter garis, tetapi tidak boleh dimulai dengan angka. 4. Nama tidak boleh menggunakan istilah yang menjadi kata kunci. Selanjutnya, tipe data. Tipe data berfungsi untuk menentukan jenis data dan ukuran maksimal dari suatu variabel. Terdapat 3 jenis variabel, yaitu integer, bilangan bulat, 2 real, bilangan pecahan, yang ketiga char adalah karakter. Modul 2. Konstruksi dasar dan runtutan. Runtutan, salah satu konstruksi dasar yang digunakan untuk menyusun sebuah algoritma adalah runtutan. Operasi aritmatika. Ini adalah operasi aritmatika. Operasi logika. Operasi perbandingan. Operasi output, menampilkan teks, code selamat datang, code hello world, menampilkan nilai variabel, code dalam kurung nama variabel, code panjang, code lebar, code luas, menampilkan teks dan nilai variabel, code teks nama variabel, code panjang sama dengan panjang, code lebar sama dengan lebar. Modul 3. Konstruksi pemilihan dan percabangan. Pemilihan tunggal. Pemilihan tunggal digunakan untuk menjelaskan proses yang ada pada suatu kondisi saja. Jika kondisi terpenuhi atau bernilai true, maka proses yang ada di dalam kondisi tersebut akan dijalankan, dan jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai false, maka tidak akan ada proses yang dijalankan. Dalam proses tersebut dilewati. Ini adalah contoh pemilihan tunggal. Mulai, syarat, ya instruksi, selesai. Mulai, syarat, tidak, selesai. Pemilihan ganda. Pemilihan ganda digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari kemungkinan 2 kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi, bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan. Sedangkan proses yang ada di kondisi kedua akan dilewati. Namun sebaliknya, jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka proses pada kondisi akan dilewati dan proses ada pada kondisi yang akan dijalankan. Ini adalah contoh pemilihan ganda. Pemilihan majemuk. Pemilihan majemuk digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada satu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi atau bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama aja yang akan dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi yang lain akan dilewati. Namun jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka berikutnya akan diperiksa sampai diperbolehkan, diminta, terpenuhi, dan proses yang ada pada kondisi yang lain akan dilewati.
Ini adalah contoh pemilihan majemuk. Mulai syarat 1, syarat 2, syarat 3, syarat N, dan instruksi N. Pemilihan majemuk 2 atau switch case. Selain menggunakan struktur if, else, pemilihan majemuk juga dapat dilakukan dengan menggunakan struktur switch case sebagai alternatifnya. Namun, struktur switch case hanya dapat digunakan untuk kondisi perbandingan, tidak dapat digunakan untuk kondisi yang membandingkan. Selain itu, struktur switch case hanya tergantung pada satu variabel dan kondisi yang diperiksa harus berupa data integer. Pemilihan bersarang. Pemilihan bersarang terjadi ketika struktur pemilihan juga terdapat pada instruksi yang ada di dalam suatu kondisi pemilihan. Dengan kata lain, terdapat struktur if di dalam struktur if sebelumnya. Jika kondisi if sebelumnya adalah kondisi 1 terpenuhi, maka struktur if yang ada di dalamnya, kondisi 2, akan diperiksa dan instruksi di dalam kondisi 2 yang akan dijalankan. Modul 4. Konstruksi dasar pengulangan. Struktur for to. Struktur for to digunakan untuk melakukan pengulangan di mana jumlah pengulangannya sudah diketahui sebelum program dibuat. Oleh karena itu, pada struktur for to, banyaknya pengulangan sudah dispesifikasikan atau ditentukan dari nilai awal dan nilai akhirnya. Nilai awal dilakukan dengan inisialisasi dan nilai akhir dilakukan dengan kondisi pengulangan. Struktur while do. Berapa dengan struktur for to yang mengharuskan inisialisasi, kondisi pengulangan, dan terminasi di dalam satu kesatuan for. Struktur while do hanya mempunyai kondisi pengulangan di dalam while-nya, sedangkan inisialisasi ditempatkan sebelumnya masuk ke dalam while do, dan terminasi digabungkan dalam badan pengulangan di dalam do. Struktur repeat until. Struktur repeat until dapat dikatakan sebagai kebalikan dari kondisi while do. Jika pada struktur while do kondisi pengulangan dilakukan atau dicek awal pengulangan sebelum badan pengulangan dijalankan, maka pada struktur repeat until kondisi pengulangan dilakukan atau dicek di akhir pengulangan atau setelah badan pengulangan dijalankan pertama kali. Namun, seperti struktur while do, terminasi pada struktur repeat until dapat dilakukan dengan pengulangan atau dengan operasi input. Pengulangan bersarang. Pengulangan bersarang terjadi ketika terdapat struktur pengulangan di dalam struktur pengulangan sebelumnya. Nested loop. Jika kondisi pengulangan pada pengulangan pertama terpenuhi, maka kondisi pengulangan pada pengulangan kedua akan dicek, dan jika memenuhi, maka instruksi yang ada di dalam pengulangan kedua akan dijalankan secara berulang-ulang. Modul 5. Subprogram. Subprogram atau fungsi. Di dalam pemrograman, fungsi dapat didefinisikan menjadi subprogram tersendiri dengan struktur dalam bahasa C atau C++ sebagai berikut. Tipe data, fungsi, nama fungsi atau parameter, deklarasi variabel jika ada, badan algoritma, return, nilai yang akan dikeluarkan nilainya. Subprogram prosedur, sama seperti fungsi. Prosedur juga dapat digunakan pada subprogram lain atau program utama dengan cara memanggil namanya diikuti dengan parameter sesuai dengan urutan. Namun perbedaannya, pemanggilan prosedur tidak dapat langsung dimanipulasi. Selain itu, pemanggilan prosedur juga tidak memerlukan variabel karena prosedur tidak memiliki return value seperti struktur fungsi. Subprogram tanpa parameter. Sebuah subprogram dapat dideklarasikan. Selanjutnya subprogram tanpa parameter. Sebuah subprogram dapat dideklarasikan dengan struktur fungsi atau prosedur tanpa
menggunakan parameter. Dengan kata lain, parameter pada struktur fungsi atau prosedur tersebut dapat dikosongkan. Pada fungsi dan prosedur tanpa parameter tersebut, output dapat diperoleh dari nilai yang sudah ditentukan atau diproses dari variabel global. Subprogram rekursif. Suatu fungsi dan prosedur dikatakan rekursif jika fungsi atau prosedur tersebut melakukan pemanggilan terhadap dirinya sendiri. Ya, sekian modul 1 sampai 5 saya jelaskan. Sekarang kita pindah ke program. Ini program saya menjelaskan tentang pembelian pilih bahan bakar mobil atau motor. Yang pertama ada Pertamax turbo, yang kedua Pertamax, yang ketiga bensin, yang keempat Pertalite, yang kelima solar. Dan ini langsung kita run aja. Ini namanya terus enter, pilih kendaraan, misalkan kita pilih mobil, enter, pilih bahan bakar mobil, kita pilih Pertamax ya, enter. Bahan bakar yang dipilih Pertamax. Harga Pertamax adalah 99.000. Nama Anda adalah Emawan. Sekian program saya, terima kasih. Selanjutnya kita ke flowchart. Jadi flowchart ini kita start, terus integernya bahan bakar, char nama integer kendaraan, nama kendaraan 1, kendaraan 2 ya, kendaraan 1, terus bahan bakar kendaraan 2 ya, terus mohon maaf tidak tersedia. Setelah itu selesai. Sekian dari saya, presentasi saya. Terima kasih.